Oke, baik, terima kasih kembali lagi dengan saya Stanley Afrinki Diana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen dan sejarah manajemen. Nah, sebagai kata pengantar, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya, sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Nah, di sini kita tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini manajemen. Pernahkah kalian merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu, merasa beban, tugas atau pekerjaan tetapi yang menumpuk meski sudah mendekati atau deadline? Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah kamu kurang cakap dan mengatur waktu yang tersedia. Nah, itu sebagai kata pengantar dari manajemen. Nah, di sini manajemen ya, pengertian manajemen. Manajemen menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dipraktekkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib dipahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen juga perlu dilakukan guna untuk mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, itu pengertian dari manajemen secara singkat. Dan sini juga ada fungsi-fungsi manajemen, jenis-jenis keilmuan manajemen. Nah, di sini juga ada sejarah manajemen. Secara umum, banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100 orang selama 20 tahun. Piramida Gizi tak akan berhasil dibangun jika tak ada seorang tanpa memedulikannya. Apa sebutan untuk manajer ketika itu yang merancangkannya apa yang harus dilakukan. Nah, di sini juga saya melihat bahwa sebenarnya sejarah manajemen itu sudah ada dari ribuan tahun yang lalu ya. Nah, dia juga berasal dari piramida yang dibangun oleh 100 orang dia selama 20 tahun. Nah, di sini juga sebelumnya itu manajemen juga dia itu pada abad ke-20. Karena dia terjadi ada dua peristiwa penting dan ilmu manajemen. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada pada tahun 1776. Nah, di sini juga ada era manajemen ilmiah, ada juga era manajemen sosial. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari manajemen modern. Nah, di sini saya akan membacakannya tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu banyak variabel yang hanya bisa dilakukan dengan teori seperti penganggaran modal dan perancangan maupun produk. Nah, dan juga pada pergerakan lebih dinamis dan fleksibel dikarenakan mempunyai pusat komando yang bisa disesuaikan dengan kondisi pada organisasi maupun perkembangan dunia. Membuat suatu pekerjaan lebih cepat selesai atau efektif, dapat melakukan pengiriman pada satu pesan yang memiliki jarak kurang lebih jauh dengan waktu yang telah ditentukan atau yang amat sangat singkat. Mempermudah untuk komunikasi dengan teman atau saudara yang berada di negara lain maupun di daerah lain. Mempermudah untuk akses pendidikan juga yang dapat dicari dengan mudah, dapat melakukan promosi ke satu produk dengan mudah. Akses tidak terbatas waktu selama 24 jam. Itu adalah kelebihan dari manajemen. Dan kekurangannya, konsep pada manajemen modern sulit sekali untuk dipahami
karena melakukan perhitungan yang amat sulit. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, di sini kekurangannya juga masih banyak lagi, dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi nanti mungkin saya sudah pernah sebutkan, untuk lebih lengkapnya lagi saya akan membagikan link biar teman-teman bisa membaca atau melihat secara seksama kekurangan dan kelebihan dari manajemen. Ya, di sini juga ada prinsip-prinsip dasar dari perilaku manajemen, dan di sini juga ada, berikut ini adalah penggunaan aliran manajemen, ya, dan masih banyak lagi. Nah, dan di bawah sini adalah daftar pustaka di mana saya mengambil di mana asal usul dari materi yang sudah saya paparkan. Ya, mungkin itu saja dari saya pada video kali ini mengenai manajemen. Mungkin masih kurang dalam penjelasan saya, namun saya akan membagikan link dari materi saya agar teman-teman juga bisa melihat untuk membaca secara seksama dan lebih jelas. Inilah video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.